Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, kita doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna minka fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Nah, sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Si A, si B sudah disebutkan semuanya, ada yang kurang? Oke, kita hari ini membahas tentang Fathu Mekah. Fathu Mekah berasal dari kata Fathu dan Mekah. Fathu berasal dari kata Fataha yaftahu yang artinya membuka atau membebaskan. Nah, membuka maksudnya gimana? Yaitu membuka yang mana kota Mekah pada saat itu masih tertutup dari hidayah. Nah, dengan kejadian Fathu Mekah ini terbukalah itu. Atau diartikan sebagai pembebasan, membebaskan. Maksudnya bagaimana membebaskan kota Mekah? Membebaskan kota Mekah dari sifat syirik. Nah, jadi Fathu Mekah ini bisa diartikan pembukaan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Sebab terjadinya Fathu Mekah. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya Fathu Mekah ini? Nah, pada saat itu ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Salah satu poinnya berisi tidak ada gencatan senjata antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin selama 10 tahun. Nah, namun pada saat itu kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian itu. Mereka membantai dan membunuh orang muslim. Pada saat itu Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah. Bani Bakar ikut dalam kaum kafir Quraisy dan Bani Huza'ahnya ikut dalam golongan kaum muslimin. Karena pada saat itu terjadi pelanggaran dan Rasulullah tahu, akhirnya Rasulullah mengajukan solusi ke kaum kafir Quraisy. Gini aja, kalau gara-gara kamu melanggar perjanjian ini, aku ngasih solusi. Ada 3 solusi. Yang pertama, waktu itu berisi tentang kaum kafir Quraisy harus membayar diat atau denda. Kemudian yang kedua, kaum kafir Quraisy harus melepas ikatan dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga yaitu perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku. Nah, dari situ mereka memilih yang poin terakhir, yaitu perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku. Karena pada saat itu akhirnya kaum muslimin disiapkan tuh pasukannya oleh Rasulullah berjumlah 10.000 pasukan untuk menuju Mekah. Nah, kapan terjadinya Fathu Mekah ini? Fathu Mekah ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau tepatnya tanggal 10 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, di situ saat pasukan mau berangkat, Rasulullah berpesan, jangan mengalirkan darah kecuali terpaksa atau terdesak. Nah, akhirnya Rasulullah dan pasukannya itu berangkatlah ke kota Mekah. Rasulullah dengan untanya, dengan kepalanya tertunduk, beliau berkata, yang berada di masjid mereka aman, yang berada di rumah Abu Sufyan mereka juga aman. Abu Sufyan waktu itu adalah kepala kaum kafir Quraisy. Dan yang terakhir, orang yang berada di rumahnya masing-masing juga aman. Nah, dengan itu akhirnya tidak terjadi dan alhamdulillah tidak terjadi yang namanya pengaliran darah. Nah, dari situ langsung pasukan muslim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di Ka'bah, di dalam Ka'bah, di atas Ka'bah, di sekitar Ka'bah, dihancurkan semua. Dan Rasulullah saat itu memerintahkan Bilal bin Rabah untuk adzan dan kemudian mereka sholat berjamaah. Dan dampaknya dari Fathu Mekah ini, yang pertama, kota Mekah
terbebas dari yang namanya berhala-berhala. Jadi berhala-berhala dihancurkan semua. Kemudian yang kedua, dampaknya yaitu terbebasnya sifat syirik dari kota Mekah dan kembali ke agama Allah. Di situ kaum kafir Quraisy pada mu'alaf masuk Islam dan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, hikmahnya Fathul Mekah. Hikmahnya Fathul Mekah ini apa? Di sini diajarkan bahwa ketika kita berjanji tidak boleh mengingkari. Nah, kalau kita sudah berjanji ini harus menjalankan janji itu. Kalau kita melanggar pasti ada konsekuensinya. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Idza jaa, apabila telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan lihatlah itu Muhammad, an-nasa, manusia, sayadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Nah, karena terjadinya peristiwa Fathu Mekah itu, banyak orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam menjadi mu'alaf. Dan dari situ mulailah akhirnya Mekah menjadi tempatnya orang-orang muslim hingga saat ini. Nah, sekian penjelasan dari Ibu akan membagi 3 kelompok untuk berdiskusi. Kemudian kalian presentasi ya. Setelah diskusi dan presentasi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu kita sebagai orang muslim harus komitmen dengan janjinya dan tidak boleh pantang menyerah, dan selalu husnudzon kepada Allah bahwa semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Nah, insya Allah pertemuan kali ini kita akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Kita tutup doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.